يغفر المسلمين ويرحم المسلمين وعلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وشيخنا وأستاذنا وإلى سيدنا الشيخ بن عبد الله الحاج عبد الله الدردوي سيد زيني محمد عباس محمد عدنان حسن الله شيخنا وأستاذنا وربنا وعبد الرحمن سيد سيدنا وأستاذنا وربنا وسليم وبرزنا إلى رابين ومحاتنا وعدنا جداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوان خالتنا ومن له الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به ببركة علومه وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده ألجمه الله تعالى بلجام من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعنا من غير دجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل وما ذلك؟ قال من الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merahasiakan ilmu, dia bisa ilmu tapi dia nggak ajarin orang, diem aja. Aljamahullahu bilijamin minan nar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sengkek dia dengan sengkekan dari api neraka. Tahu lijam itu ya besi yang ditaruh di mulut kuda, nama itu lijam. Jadi sengkekan kan, sengkekan. Maka siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ilmu, kemudian dia kagak ngajarin orang, dia diem aja, malah dia main gaplek mulu tuh ustad, gitu kan, mancing mulu kerjaannya, ngajarin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan taruh di mulutnya lijam, tom apa namanya? Itu udah jarang sih. Apa namanya yang besi yang ditaruh di mulut kuda, apa namanya? Tom. Ya udah kita tahu namanya, udah kita nggak ada yang udah punya kuda sih. Kalau dulu masih ada apa namanya waijen, masih ada kontong, masih tahu. Nah, karena udah kagak ada generasi kita, jadi kagak tahu. Yang buat sengkekan kuda yang di mulut kuda itu besi, apa namanya? Nggak tahu gitu udah, nggak tahu. Maka apa namanya? Yang punya ilmu ya nggak boleh, mesti diajarin umat sebagaimana ya kapasitas keilmuannya. Dia bisa itu diajarin, dia bisa gedean dikit diajarin, bisa gede lagi diajarin umat gitu.
Yang bisa ikro aja ajarin ikro. Kalau enggak, maka Allah Subhanahu wa taala akan taruh di mulutnya itu lijam, akan disengkek. Lijamnya bukan dari besi, ya, dari besi, tapi besinya api neraka. Masa kagak jontor itu mulut, ya, maka biarin aja. Ada di sana di musala sana ada yang ngajarin Quran apa, ya udah, memang ilmunya sampai segitu, gak ada masalah. Oh ini ngajarin ini lagi, lebih lagi, ajarin lebih, tapi didiemin aja itu punya ilmu, gitu kan, dia diajarin orang, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia bahwasanya nanti di mulutnya ditaruhin besi dari neraka buat nyengkek dia. Aliyazubillah, saudara. Ya. Karena ilmu itu adalah satu kurnia dari Allah, mestilah diinfakkan lagi melalui ajaran kepada yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ana min ghairi dajjal akhafu alaikum minad dajjal. Ya dajjal itu ada yang bilang udah ada, udah apa ya, memang sudah ada, yang matanya satu, bokalnya serem gitu. Dan apa namanya akan menyesatkan umat, akan mengkafirkan umat. Tapi itu kata Nabi nggak aku khawatir, masih banyak umat ini yang akan bertahan sampai datangnya Imam Mahdi, sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah itu sudah selesai. Wa yaqtulud dajjal, maka akan dibunuh dajjal itu oleh Imam Mahdi. Yang saya takut adalah bukan itu. Wa madza, apa itu katanya? Faqala min a'immatil mudillin, dari para ulama-ulama yang kerjaannya nyesatin orang. Ulama-ulama yang kerjaannya nyesatin Wah, sekarang ini di YouTube banyak banget. Ya dulu apa enggak ada suaranya, sekarang itu Masya Allah sesat, kafir, musyrik, waduh, udah kan main. A'immah artinya para ulama-ulama yang kerjaannya nyesatin umat. Ini paling dikhawatirkan oleh Nabi. Enggak berasa orang itu, karena dia ulama. Dia ajak ke jalan dia ajak dengan cara dia memahami Islam, yang lain adalah salah. Jadi kita terjatuh di dalam sebuah kesesatan. Mereka berpendapat bahwasanya Nabi kita tidak maulid, Nabi kita tidak baca ratib, Nabi kita tidak baca tahlil, Nabi kita tidak ini, udah nggak usah, semuanya itu musyrik. Emang baca Injil? Emang kita baca Taurat yang baca Injil? Orang baca Quran. Masa tahlil apa namanya jadi musyrik? Apa arti tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata-kata la ilaha illallah itu adalah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, antaranya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir daripada omongannya, keluar daripada mulutnya sebelum dia mati la ilaha illallah, beres sudah masuk surga. Ini kan kata loh, kalau apa namanya tahlil bid'ah, lah tahlil yang mana? Memang ada lagi tahlil? Ya, ini a'immah al-mudillin, para kiai, para ulama yang ngajak umat dengan dalih Nabi kita nggak pernah tahlil. Nah, emang yang tahlil yang ngajarin siapa? Itu yang bilang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu riwayat lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qol
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, begitu aja. Siapa yang pernah mengucap la ilaha illallah masuk surga. Waduh, gampang amat. Lalu sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, walaupun dia brengsek, zina, mencuri, ngapain aja kerjaan. Iya, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia dosanya banyak apa? La ilaha illallah tetap ada di mana hati seorang mukmin. La ilaha illallah tetap maka apa namanya, kata-kata la ilaha illallah akan apa namanya membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa? Dan kata-kata la ilaha illallah, satu kata-kata itu orang Cina udah umur 75 tahun, 80 tahun kafir, anjing kepada dimakan apa aja, terus dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai nggak tuh? Udah selesai semuanya, itu dosa. Dia tiba mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, itu semuanya udah dosa. 70 tahun dia dosa. Apalagi ibadat tuh jangan ditanya, nggak Pak. Dia ibadatnya pakai anuan begitu. Iya, ditusuk-tusuk Tuhannya. Tapi di umur 80 tahun dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai berarti semuanya. Masa orang mengucapkan kata itu jadi kafir, jadi musyrik? Itu namanya al-a'immah al-mudillin, para ulama, para kiai yang mengajak umat ke jalan kesesatan. Ya udah, kalau dia pendapat gitu ya udah pendapat, jangan ngajak orang. Jangan ngajak kau, karena dia yakin banget bahwasanya dia yang bakal selamat, yang lain masuk neraka semuanya. Setiap tariku ummati, umatku akan pecah sampai kepada 73, yang selamat cuma satu, dia doang menganggapnya. Kenapa tidak apa namanya legowo bahwasanya semua ahli sunnah akan masuk surga walaupun mereka berbeda. Jadi kagak yang beda sama dia masuk neraka udah. Ya apalagi sih jamaah ini, saya juga dimasukin neraka. Orang muslim, orang laki-laki wajib biara jenggot. Ya kalau tunggu, kalau kagak cuma ada 3 biji masalah lah. Iya, sunnah Nabi kita jenggot. Apa nih, punya jenggot ya biara. Bahkan hukumnya haram dicukur. Iya kalau banyak, rapi, cakep. Lah kalau cuma 3 biji gelantungan begitu ya macam aja. Ya sunnah dikerjakan bagus, enggak ada masalah kan begitu. Enggak, dia masih wajib juga yang apa namanya, maka dia bilang orang yang cukur jenggot nggak boleh jadi imam. Lah kan kebangetan. Orang yang nyukur jenggotnya nggak boleh jadi ya Allah. Ya dulu sih waktu zaman saya masih ngaji di Mekah, itu bangsa saya Utsaimin siapa itu masih anak bawang, guru-guru saya masih di atas. Kemudian ada apa namanya, nggak boleh ngajar lagi kok, sekolahan apa namanya ini ditutup sekarang itu, sehingga berkembang, mereka kasih beasiswa ke sana, keluarlah apa namanya Wahabi, keluarlah salafi yang kerjaannya nyesatkan orang lain, dia doang yang bakal masuk surga, maka dia ngotot bahwasanya firqah dialah, golongan dialah yang bakal masuk surga, yang lain semua neraka. Mau itu NU, kayak mau itu Muhammadiyah, kayak mau itu Wasliyah, kayak mau itu apa kayak Al-Manar, kayak apa, semuanya masuk neraka. Aku jangan pakai berdebat, udah gebukin aja. Yang begitu-gitu jangan pakai rusak kalau ada. Hati-hati aja yang
bangun masjid di tempat-tempat begitu. Kalau di sini mah dia nggak bakal dianu lah, kalau masih ada saya, masih ada adik saya, nggak bakal gitu kan. Kalau masjid-masjid yang kosong gitu kan, yang nggak ada kiainya, wah masukin mereka udah pakai cara cingkrang gitu kan. Udah lem hafal Quran, sebagian pada Quran, model jenggot, jidatnya hitam. Wah. Kan di Bina Lindung itu ada lembaga tahfiz Quran, bacaan Al-Quran. Saya bilang jangan ajarin aja Quran bener-bener. Bilang itu ajarin aja Quran yang benar, jangan bawa-bawa golongan. Kalau enggak saya ratain sama tanah. Saya bilang gitu. Oh, itu orang jenggot-jenggot, orang kayak apa-apa. Saya bilang saya ratain sama tanah. Mau nggak? Ayo kita ratain aja sama tanah. Kalau apa yang ngajarin Quran menimbulkan perbedaan yang yang akhirnya umat pada percaya udah siapa saja Qurannya sama, nabinya sama, beda adalah manusiawi. Nata'awan fi mattafaqna alaih wa yazuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Hal-hal yang sepakat banyak sekali umat Islam ini yang bisa dibangun bersama, yang berbeda saling legowo aja udah. Begitu kan, lu mau tahlil kayak, lu enggak kayak, lu mau maulid kayak, lu enggak kayak, jangan pada berantem. Aman kan begitu, ini kok sesat, musyrik dan lain sebagainya. Waduh. Nah yang bikinan kemarin, bikinan banyak, apalagi udah ada YouTube kan. Apalagi mereka udah banyak, kurang lebih 40 pesantrennya di seluruh Indonesia dengan gratis lagi. Waduh. Kita kalau orang-orang kita kalau ngeliat gratis udah lari aja udah cepet-cepet ya kan. Oh gratis ini mau pesantrennya, warna Qurannya bagus-bagus. Ntar lu kagak diajiin, kagak ditahlilin matinya lo. Gitu. Sedangkan kita nahtaji ila du'ail ahya, walaulal ahya lahalakal amwat. Kita masih tetap saja memerlukan kepada doanya orang hidup. Itu udah di dalam tanah, udah 10 tahun, udah 50 tahun, udah 100 tahun, bahkan udah 1000 tahun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kan kita masih tetap membutuhkan orang yang hidup. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau tidak ada yang hidup, yang mati celaka. Agak ngirimin apa-apa, anaknya pada meded semuanya. Dan gaplek aja kerjaannya, mancing aja kerjaannya. Nggak beres urusannya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Siapa orang yang ngaji terus ya kita nih, nanti tiap malam kita ngaji sedikit-sedikit, ada yang ketangkap tuh ilmu, kita jadikan sudah. Namun masih tetap masih tetap brengsek aja, ilmunya udah banyak, ilmunya udah tangkap. Ini saudara, permasalahan ilmu itu ada di halal haram. Permasalahan ilmu itu ada di halal haram. Ini hukumnya boleh enggak? Oh enggak, udah tahu tuh artinya kan? Ya udah, rem kita dipakemin begitu aja. Yang boleh banyak, yang boleh banyak, kerjain kalau bisa, kalau mampu. Kawin lagi boleh enggak, Pak Iwan? Boleh, tapi jangan takut. Ya kan payah namanya marinir, takut. Ya payah. Yang itu kan yang boleh. Yang kagak boleh banyak kan? Yang kagak boleh udah kita rem. Ilmu ini ya yang hasil fil halal wal haram. Mana yang dibolehkan, mana yang kagak, itu kan kita udah tahu. Ambil ini nggak boleh. Ayam tetangga ada di kebun rambutan kita tangkap, itu nggak boleh. Kan udah tahu hukumnya. Itu namanya ilmu yang mestinya bertanggung. Walam yazdad hudan, ilmunya mau ada tapi brengsek banget, nggak ketulungan. Ini artinya ilmunya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih takut kepada Allah. Al-ilmu yurisul khasyah. Ilmu kita ini artinya mewariskan kita tambah takut kepada Allah. Wah ini nggak boleh, wah ini nggak boleh, wah ini nggak boleh. Nah sudah kita rem. Yang boleh banyak, yang boleh banyak, nggak kekurangan.
Bahkan wal aslu fil asya al ibahah, bahkan landasan utamanya dalam urusan kehidupan ini adalah boleh-boleh saja, haram yang terbatas saja, haram yang terbatas. Jadi jangan kita ma ja'alallahu fid dini min haraj. Tidak Allah Ta'ala jadikan ini sifatnya mengkekang. Oh, ini kagak boleh, oh, ini kagak boleh. Nah, siapa yang bilang? Boleh. Lah, bagaimana pakai saya kerjaan yang banyak, mau beristri 2 boleh? Lah boleh. Siapa tahu dengan tambah istrinya jadi rezekinya tambah banyak. Amin. Kan begitu. Jadi bukan kagak boleh. Kalau kata KUA emang kagak boleh. Tuh. Kalau ditanya KUA bagaimana? Iya kagak boleh KUA mah. Kalau tanya saya mah boleh. Iya. Boleh kalau ditanya saya mah KUA mah. Begini aja kagak boleh, ini kagak boleh. Itu Islamnya KUA. Antara urusan agama banyak yang kagak boleh. Kalau urusan keibadilah mah beres urusannya. Iya. Pak Iwan, Pak ya. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, ilmunya tidak membawa dia kepada petunjuk agama, mana jalan benar, ibadatnya mikinan benar, remnya mikinan pakam, lam yazdad minallah illa bu'da, malah bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muanya kalau kita udah ngaji begini, udah setahun, oh ini nggak boleh ini, dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khasyitu bi annaman tabi'al huda sakanal jinana ma'an nabi Muhammadi, dan sungguh telah aku tahu bahwasanya orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya maka dia akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam. Di Injil nggak ada nih, tapi ngomong Nabi Isa. Wa qala Isa alaihi salam, ila mata tasifuna tariq lil mudajjalin wa antum muqimuna ma'al mutahirin. Wa hadza wa ghayruhu min al akhbari yadullu ala azim khatar al ilmi. Ila mata tasifuna at-tariq lil mudajjalin. Untuk ulama-ulama yang menyesatkan tadi, sampai kapan Anda terus saja membujuk orang-orang untuk ikut aliran kalian? Ini ulama-ulama yang brengsek, yang mengajak kepada kesesatan. Tasifuna tariq, ini jalan yang paling benar, ini adalah jalannya Nabi, ini adalah jalannya Rasul. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling berakhlak ngomongnya. Ada menyesatkan, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Orang Yahudi aja yang hina nih Nabi kita tetap saja disamperin. Ada itu nenek-nenek, bukan main tuh nenek-nenek jeleknya. Ya udahnya buta, menghina Nabi kagak berhenti-berhenti, dibangus Nabi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tong, lu gue pesan dia di Madinah, katanya ada seorang ngaku Nabi, katanya Muhammad, lu jangan percaya katanya Madinah. Nabi padahal yang dia ngomongin. Iya bu, ya. Nabi kita, kalau kita mah kita udah remas tuh nenek-nenek. Cemplung ini kali kalau bisa mah. Nabi kagak, Nabi mah senyum aja, ya udah. Selesai Nabi kita sampai meninggal, lalu diparanin lagi orang ini sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kasih makan gitu. Kok katanya tangannya lain? Lah ya lain memang orangnya. Yang itu katanya yang tangannya yang nyuapin itu udah meninggal orangnya. Emang siapa kata itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Hah? Loh, yang dihina di depan dicela, dibilang jangan lu tertipu katanya. Akhirnya di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nenek-nenek itu akhirnya masuk Islam. Nabi kita tidak pernah marah-marah, apalagi hina orang. Jadi yang ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah
yazdad, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertambah jauh. Naam. Wa antum mukimuna ma'al mutahayyirin, sedangkan kalian berada pada satu posisi, pada tempat orang yang ragu, orang-orang yang ragu. Al-waqifina ay fala yasihu wasbut tariq illa minal muttasib bi siyar wa suluk fi tariqil haq. Orang yang mengajak kepada jalan yang benar, yang pertama adalah lidahnya, omongannya rapi, peranginya rapi, akhlaknya rapi, gitu kan, dan lain sebagainya. Bukan dikit-dikit nyusatin, bukan dikit-dikit bid'ain, bukan dikit-dikit neraka. Yang neraka punya engkong loh. Jadi jangan sampai jamaah pakai ketarik sama segala ajaran-ajaran yang model begitu. Nah, fahada wa ghairuhu minal akhbar yadullu ala 'azimi khataril ilmi. Inilah hadis ini dan lain-lain sebagainya adalah bahwa bahayanya apabila seseorang punya ilmu. Yang pertama, dia punya ilmu, dia nggak ngajarin orang, dia nggak ngajarin yang kemudian punya ilmu, dia hanya ngajak orang, dia Bogor, dia mau tetap di Mester. Apa namanya tuh? Kondektur apa namanya? Iya. Dulu kan di Mester begitu kan, Bogor, naik orang, diminta ini, lah dia mah kagak pergi. Itu banyak namanya ulama, banyak kiai yang semacam itu, tim minal mutahayyirin. Lalu kok kagak mau, kalau ngajakin ke Bogor, yang ikut ke Bogor, jangan penumpang doang. Temer ya, iya temer. Di Mester itu Jatinegara, dulu masih naik oplet, Bogor naik, lah dia mah kagak kemana-mana. Semacam itu. Kenapa? Fa innal alima imma muta'aridun li halakil abad aw li sa'adatil abad. Bahwasanya orang alim bisa saja dia membawa kepada kecelakaan yang abadi, bisa saja dia membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, di situ yang perlu kita garis bawahi. Bahwa seorang alim bisa membawa kita kepada kehidupan akhirat yang abadi, yang damai, tentram, indah, dan bisa saja seorang alim membawa kita kepada tempat kecelakaan yang abadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.